Di saat kita membuat channel YouTube, sudah pasti ya kita berharap video-video kita itu bisa tersebar luas dan video kita selalu muncul di halaman beranda YouTube sehingga video kita itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube ya, dan berkesempatan mendapatkan penonton yang baru masuk ke dalam channel kita. Apabila di channel kita itu bisa mendapatkan penonton yang baru, itu tandanya untuk subscriber dan juga jam tayang akan cepat kita dapatkan ya. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan di saat membuat konten atau membuat video. Kita masuk ke tampilan konten ya. Di sini kita bisa mengecek YouTube telah menyarankan ya, kalau mungkin di channel sobat itu satu tema, di sini akan muncul video terpopuler, itu tandanya kita disarankan membuat video seperti ini lagi ya. Nah, tetapi selain kita membuat video ini, kita harus memperhatikan juga yang di bagian bawah ya. Nah, yang di bagian bawah kita cek momen penting untuk retensi penonton. Nah, di sini kita bisa memahami ternyata di video kita itu di durasi keberapa yang memang memikat penonton betah di video kita ya. Nah, kalau di channel sobat semua di saat membuat videonya menggunakan intro, kita bisa masuk di sini intro kan ya, di sebelah kiri itu ada intro. Kita coba buka salah satu videonya di sini. Nah, kita cek, kita buka videonya. Nah, ternyata di video ini kita cek ke bawah, 85% penonton masih menonton di sekitaran durasi 0,30 detik ya, yang berarti lebih tinggi daripada performa standar. Jadi di sini usahakan sobat semua di saat membuat intro YouTube itu jangan terlalu panjang ya. Usahakan minimal ya kita buatlah 15 detik ya untuk intro itu, karena kalau kita membuat intro kepanjangan biasanya penonton akan bosan ya. Jadi buatlah intro yang sesingkat mungkin, yang penting isi kontennya kita menarik ya. Nah, lalu kita cek lagi di sini, kita masuk ke momen terbaik. Nah, untuk momen terbaik kita buka ya, lalu kita buka salah satu videonya. Nah, di sini kita bisa mengeceknya di durasi keberapa sih video kita itu yang bagusnya sehingga penonton itu betah lama di durasi tersebut ya. Nah, di sini kita cek ke bawah ya. Di sini kan muncul seperti ini. Bagus, bagian video ini membuat penonton Anda menonton lebih lama dari biasanya. Jadi di durasi ke 16 detik atau 16 menit ya, di sini durasi 16 menit ada video kita yang memang membuat penonton itu betah lama menontonnya ya. Karena ini kan video saya durasinya 19 menit, tetapi video saya itu disukai di 16 menit ya oleh para penonton itu. Mungkin di 16 menit ini ada momen-momen terbaik. Jadi kita bisa membuat video seperti ini, kita ambil yang memang 16 menit, jadikan intro di bagian depan ataupun untuk memikat supaya penonton itu bisa betah lagi ya di channel kita. Dan usahakan buat video ini sesuai dengan isi konten, tetapi kontennya itu lebih menarik ya. Mungkin apabila isi kontennya ini tentang nekat solo camping, misalkan sobat semua, kita buat lagi nekat solo camping, sesuaikan isi kontennya seperti apa sih isinya. Nah, kita bisa mengeceknya. Untuk mengeceknya mungkin kita bisa menggunakan akun yang berbeda ya, kita menggunakan HP yang berbeda, kita cek video ini. Oh, ternyata di 16 menit itu videonya ini yang membuat penonton nyaman atau betah lama. Nah, di situ kita buat video seperti itu ya. Jadi untuk memikat penonton betah, dan sudah pasti ya untuk durasi tonton akan meningkat kalau kita mau membuat video seperti ini lagi ya. Nah, kita cek satu persatu nih kalau kita mau membuat konten ini, karena ini beda-beda ya untuk penonton itu betah melihatnya di durasi keberapa ya. Nah, di sini kan kita lihat ternyata video saya itu disukai di durasi ke 10 menit ya. Nah, jadi
kita harus bisa mengeceknya. Lalu untuk masuk ke lonjakan, di sini ya ada tulisan lonjakan. Nah, di sini lonjakan mungkin ada 3 video yang sedang meningkat ya viewernya. Kita cek video ini. Nah, di sini di durasi 17 menit, di durasi 17 menit itu video saya meningkat ya. Di sini kita cek ya. Lanjutkan muncul ketika lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang. Jadi meskipun beliau sudah menonton video ini, tetapi mungkin di video ini ada yang sedikit menarik, mereka kembali lagi menonton ya. Nah, jadi usahakan buatlah video momen-momen penting seperti ini ya. Jangan sampai kita lewatkan, karena YouTube sudah menyarankan kepada kita tidak usah pusing-pusing untuk membuat video. Kita buat video aja seperti ini lagi, tetapi jangan sama ya. Sudah pasti kalau kita menggunakan video ini lagi ya, apalagi kalau kita ambil ya dari YouTube-nya lalu kita download, sudah pasti akan terdeteksi konten digunakan ulang ya, atau konten berulang. Tetapi kalau kita membuat konten seperti ini lagi ya, mungkin dari cara pembicaraannya beda, dari backgroundnya pun sudah beda ya, tidak mungkin video ini disebut video digunakan ulang. Nah, mungkin ini juga bisa sih ya kalau kita gunakan, tetapi kita harus bisa mengeditnya. Mungkin kalau yang tidak bisa mengeditnya sulit ya, mungkin harus diganti background gambar latar video ini. Dan untuk cara pembicaraan, mungkin kalau kita tidak menggunakan pembicaraan tidak terlalu ini ya, tetapi kita harus bisa mengganti backgroundnya ataupun yang lainnya ya. Nah, lalu kita masuk lagi ke video yang satunya, kita cek lagi di sini. Nah, mungkin kalau di video ini ya, video ini kan videonya hanya 5 menit, tetapi video ini yang rame, penonton kita itu nyaman di video ini hanya di 1 menit, 48. Jadi sudah pasti ya durasi tontonnya akan rendah kalau tampilannya seperti ini. Lonjakan muncul ketika ada peningkatan jumlah penonton yang menonton ulang. Nah, ternyata di sini ya di durasi 1,48 menit itu penonton sering mengulang-ulang ya di durasi tersebut ya. Mungkin di video tersebut ada yang menarik sehingga penonton kita itu selalu mengulang-ulang di bagian menit di sini. Jadi kita harus memperhatikan seperti ini ya di saat membuat konten YouTube. Jangan kita abaikan hal-hal penting yang memang sudah disarankan oleh pihak YouTube. Karena apabila kita membuat video yang memang tidak disarankan oleh pihak YouTube, sudah pasti ya video kita itu sulit untuk mendapatkan viewer ya. Nah, mungkin apabila kita melihat di bawahnya, nah lihat lagi kejangkauan di sini ya. Nah, video terpopuler, kalau memang video sobat itu upload video short, mungkin video short kita itu selalu meningkat ya viewernya. Di sini akan muncul juga ya. Nah, untuk video short ya. Tetapi ini saya membahas video biasa ya, karena ini untuk mendapatkan penonton yang baru yang menyukai konten kita. Sebetulnya video kita itu sangat bagus kalau sudah ditonton oleh orang luar, karena penonton yang dari luar itu yang memang menonton video kita secara ikhlas ya, tanpa ada meminta imbalan untuk balik menonton. Dan di sini pun kan apabila ada penonton yang kembali, itu pun mungkin channel ini atau orang ini sudah subscribe tetapi sudah lama meninggalkan. Tetapi apabila kita membuat video yang bagus lagi, penonton kembali itu akan meningkat ya. Di sini kita melihat untuk penonton unik itu, dibilang penonton unik, saya sarankan itu penonton yang memang terkadang menonton ya, terkadang tidak. Tetapi ini tidak menjamin kalau atau orang ini sudah subscribe atau tidak ya. Mungkin ada yang subscribe dan juga ada yang tidak. Jadi disebutnya penonton unik. Nah, di sini kita perhatikan juga ya di durasi, di menit keberapa atau di jam berapa sih kita upload video itu yang bagusnya. Nah,
Di sini sudah muncul seperti ini ya. Apabila kita mengecek di sini, ternyata video itu paling banyak atau channel orang lain itu membuka YouTube di durasi atau di waktu ini ya, di sekitaran pukul 3 sore di tempat saya ya. Mungkin kalau di channel sobat beda-beda ya. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini ya di saat kita membuat channel YouTube. Yang penting kita mendapatkan penayangan tinggi, waktu tonton tinggi, dan subscriber pun terus meningkat ya, sudah pasti. Nah, semoga tips singkat dari saya ya, bagaimana sih caranya agar video kita itu bisa disebarluaskan sehingga video kita bisa mendapatkan penonton yang baru ya. Usahakan kita cek di momen penting seperti ini. Momen penting ini adalah momen yang memang sangat membantu untuk kita semua membuat video-video seperti ini ya. Momen terbaik, ada lonjakan. Nah, video yang muncul di lonjakan biasanya video yang setiap hari naik viewernya tinggi ya. Nah, jadi kita bisa membuat video tersebut. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa bagi sobat YouTubeku yang baru menemukan channel ini, mohon dukung dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.